Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Administrasi Negara. Topik 11 dari 50 topik. Instrumen-instrumen pemerintahan, bagian kedua. Sambungan topik 10. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai asas kesesuaian ini memberikan maksud bahwa setiap perundangan yang dibuat atau diterbitkan harus mempunyai kesesuaian dengan materi yang akan disusun. Maksudnya, materi secara umum dapat dibedakan antara materi yang berisi ketentuan pokok dan materi yang pada prinsipnya merupakan peraturan pelaksanaan dari suatu perundangan yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya, suatu peraturan Menteri Dalam Negeri yang menimbulkan hak kepada daerah untuk mengurus hal-hal tertentu. Padahal dalam perundangan pokoknya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hal tersebut tidak diatur. Hal ini sama saja bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah melebihi kewenangan sebab pemberian atribusi kepada daerah otonom merupakan substansi yang harusnya diatur dalam perundangan yang kedudukannya lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Asas dapat dilaksanakan mengandung arti bahwa hal atau substansi yang diatur dalam perundangan haruslah hal yang teknis operasional dan dapat dilaksanakan dalam tahap implementasi. Suatu perundangan yang di dalamnya tidak memperhatikan hal kemungkinan pelaksanaan di lapangan sesungguhnya telah menjadi dead act or dead regulation. Dalam upaya memenuhi asas dapat dilaksanakan tersebut, setiap pembentukan perundangan wajib memperhatikan dasar filosofis dan sosiologis serta efektivitas kemungkinan implementasi perundangan tersebut. Hal tersebut sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menjelaskan asas dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Contoh dalam asas yang dapat dilaksanakan adalah suatu perundangan mewajibkan aparatur negara untuk melakukan suatu hal yang jauh di luar kemampuan para pihak sehingga perundangan tersebut tidak mampu dijalankan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti substansi atau materi pokok yang diatur dalam peraturan perundangan yang diterbitkan harus benar-benar merupakan substansi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Bukan sekadar substansi yang sebenarnya tidak atau kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh perundangan yang berdaya guna adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebab perundangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pengaturan otonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Pada asas kejelasan rumusan, asas ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundangan, terutama dalam substansinya, harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman tunggal atas suatu peraturan. Di samping itu, asas ini mendorong setiap pengaturan dalam perundangan mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi sehingga kelompok masyarakat dari golongan apapun akan mampu memahami maksud yang dikandung dalam peraturan perundangan tersebut dan tidak menimbulkan banyak arti, multi-interpretation. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas terakhir adalah asas keterbukaan. Asas ini mengandung maksud bahwa dalam setiap penerbitan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahap mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan harus terbuka atau transparan. Hal ini dilakukan dengan maksud bahwa semua proses tersebut dapat diakses dan diketahui masyarakat umum serta tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Di samping asas-asas perundangan, dalam proses pembuatan peraturan perundangan, wajib untuk mengikuti asas-asas yang berkaitan dengan materi perundangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. A. Pengayoman. B. Kemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kekeluargaan. E. Kenusantaraan. F. Bhinneka Tunggal Ika. G. Keadilan. H.
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. ketertiban dan kepastian hukum, atau J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Disarikan dari penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah setiap substansi perundang-undangan harus mempunyai fungsi dalam memberikan perlindungan umum dalam upaya menciptakan ketenteraman masyarakat. Sementara itu, asas kemanusiaan dimaksudkan bahwa setiap substansi perundang-undangan apapun bentuk dan jenisnya harus dapat mencerminkan upaya untuk melakukan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia, ataupun upaya perlindungan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia, yang tentu saja dilakukan secara proporsional. Asas kebangsaan dalam perundang-undangan dimaksudkan agar setiap substansi perundang-undangan harus dapat mencerminkan pemahaman bahwa bangsa Indonesia, terhadap adanya kenyataan kebinekaan Indonesia, tentu saja menjaga keutuhan ataupun kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan menolak substansi yang mengarah pada separatisme. Asas kekeluargaan dimaksudkan bahwa dalam substansi pengaturan perundangan harus mengutamakan pola musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas kenusantaraan dimaksudkan bahwa substansi perundang-undangan harus menomorsatukan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah serta merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Asas Bhinneka Tunggal Ika dimaksudkan bahwa substansi perundang-undangan harus memperhatikan fakta adanya keragaman dalam penduduk, yang meliputi agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keadilan dimaksudkan bahwa setiap substansi perundang-undangan sedapat mungkin mencerminkan adanya rasa keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Di samping asas-asas di atas yang lebih menekankan sisi substansi dari perundang-undangan, dalam proses pembuatannya, Burhard Kremes berpendapat bahwa terdapat hal yang berkaitan dengan asas pembuatan ketentuan perundang-undangan yang meliputi 4 hal, yakni A. Isi peraturan, Inhalt der Regelung, B. Bentuk dan susunan peraturan, Form der Regelung, C. Metode pembentukan peraturan, Methode der Ausarbeitung der Regelung, D. Prosedur dan proses pembentukan peraturan, Verfahren der Ausarbeitung der Regelung. Hal ini berarti bahwa dalam setiap penerbitan perundangan, substansi atau isi peraturan harus merupakan substansi yang tidak bertentangan dengan hukum. Terhadap perundangan tersebut, juga harus diberi bentuk yang sesuai dengan substansi yang diatur. Ketentuan perundangan tersebut dalam proses pembuatan juga harus mengikuti metode dan proses pembuatan perundangan yang benar dan legal. Apabila ada kekurangan pada salah satunya, perundangan tersebut dapat dianggap sebagai cacat yuridis. Peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel. Saat menjalankan tugas fungsi dalam pemerintahan sehari-hari, aparatur negara tidak hanya mengikuti ketentuan peraturan yang bersifat umum pada level tingkat tinggi. Akan tetapi, juga mengikuti ketentuan peraturan yang diterbitkan bukan oleh legislatif, tetapi justru oleh eksekutif. Aparat eksekutif menerbitkan keputusan tersebut tidak berdasar langsung pada peraturan dasarnya, yakni dengan melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan melalui apa yang dinamakan peraturan kebijaksanaan atau Beleidsregel dan dalam kepustakaan sering juga disebut sebagai undang-undang semu, Pseudo-Wetgeving, atau Spiegelregelingen. Peraturan kebijakan sangat berbeda dengan perundangan, mengingat dalam perundangan dibuat oleh lembaga legislatif yang secara atributif mendapatkan kewenangan untuk menerbitkan dan menciptakan hukum baru. Sementara itu, dalam peraturan kebijakan, pembuatnya bukan legislator, melainkan eksekutif sehingga pembuatannya dan substansi yang diatur di dalamnya menjadi faktor penentu daya ikatnya. Substansi peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel, harus memuat unsur atau elemen-elemen dasar secara lengkap. Dalam hal terjadi kondisi, yaitu peraturan kebijakan tersebut kekurangan elemen, dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan tersebut cacat secara substansial.
Setiap peraturan kebijakan harus mengandung unsur atau elemen penunjang dalam peraturan kebijaksanaan, Beleitsregel. Menurut Laika Marzuki, setiap perundangan harus memenuhi syarat substantif. Setidaknya ada 3 komponen Beleitsregel seperti berikut. A. Komponen subjection. Dibuat oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai perwujudan Vrije Ermessen secara tertulis. B. Komponen materi. Isinya memuat aturan umum, Algemene Regel, tersendiri melampaui material sfir perundang-undangan yang dibuatkan pengaturan operasional. C. Komponen kewenangan. Badan Pejabat Tata Usaha Negara pembuatnya tidak memiliki wetgevende bevoegdheid, tetapi secara tidak langsung mengikat masyarakat. Sementara itu, Van Crevet menyatakan bahwa Beleitsregel paling tidak mengandung 4 elemen utama. A. Memuat aturan umum. B. Berisi penggunaan kewenangan bebas pemerintahan mengenai rakyat. C. Tidak didasarkan secara tegas dari perundang-undangan, tetapi secara implisit mengandung kewenangan pemerintah. D. Terikat pada AAUPB. Unsur subjektum menitikberatkan pada lembaga penerbit Beleitsregel. Dalam hal ini, pejabat atau badan tata usaha negara yang menerbitkannya atas dasar Vrije Ermessen atau kebebasan bertindak. Pejabat tata usaha negara untuk kepentingan menjalankan fungsinya merasa perlu membuat peraturan-peraturan teknis dalam rangka melaksanakan perundangan yang lebih tinggi. Itulah materi topik ke-11 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 12.